yang pelit susah mengalami keajaiban. Saudara tidak perlu tersinggung. Karena saudara belajar, ini janda Sarfat ini, dia mengatakan, kalau kami makan dengan anak ini yang terakhir, kami akan mati. Tapi Nabi mengatakan, berikan kepadaku dulu. Dan dia memberikannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang diberikannya justru menjadi pintu untuk Allah memelihara kehidupannya. Saudara-saudara, saya sudah belajar ini. Belajar dalam hidup. Orang pelit itu sulit mengalami mujizat karena apa? Dia menutup pintu. Generosity adalah awal dari keajaiban. Kemurahan hati itu adalah awal. Kita melihat, saudara-saudara, kalau Allah mau bekerja melalui kehidupan kita atau Allah mau bekerja dalam kehidupan kita, biasanya melibatkan apa yang namanya generosity. Mungkin tidak mesti dalam bentuk harta, tidak mesti dalam bentuk barang. Generosity bisa terucap dalam bentuk ucapan terima kasih, dalam bentuk doa, dalam bentuk saudara memuji Tuhan. Orang-orang yang generous kalau memuji Tuhan, dia tidak mikir-mikir, ya kan? Oh, ini gereja kecil, suaranya kecil aja. Oh, ini gereja besar, suara besar. Oh, ini pelayanan, persembahannya besar, suaranya jadi besar. Saudara tidak bisa. Yang namanya generosity, orang yang generous mau tepuk tangan yang paling baik, ya kan? Berikan tepuk tangan yang paling baik. Mau memuji Tuhan, berikan pujian yang paling baik. Dan kalau saudara datang ke kebaktian, semua yang nyanyi menyembah Tuhan, saudara begini. Sampai ada di YouTube saya, Pak, siapa itu yang lipat tangan sambil lihat-lihat, yang lain memuji Tuhan kok lipat tangan sambil lihat-lihat. Saudara belajarlah, kalau sedang ibadah dimanapun saudara beribadah, dimanapun saudara berada, be generous. Karena orang yang bermurah hati akan mendapatkan kemurahan hati. Haleluya. God works with people. Berbahagialah ketika Anda dipakai oleh Tuhan. Untuk menolong orang lain. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Tidak semua nabi mendapatkan kesempatan seperti Elia. Sepintas kelihatannya kejam. Ambil air. Belum dapat airnya, baru jalan, ambil roti. Ini musim kemarau, musim lapar. Terpaksa sang janda terus terang, Nabi, kami hanya punya tepung sedikit, punya minyak sedikit, kami bikin roti, kami akan makan dengan anak, besok kami akan kelaparan dan mati. Berikan dulu. Saudara-saudara, pelajaran yang sangat luar biasa buat kita semua. Kita akan melihat bagaimana saudara-saudara yang mau terjun dalam pelayanan, apapun yang Anda bisa lakukan untuk orang lain, lakukan. Tidak mesti dalam bentuk uang. Kalau saudara praktek di suatu tempat, rajin, kasih tenaga saudara. Kasih perhatian saudara. Kalau itu lantai kotor, saudara sapu. Ada tempat yang perlu bisa dicangkul, saudara cangkul. Ada apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Karena berkatnya tidak datang dari orang yang saudara tempati, dari Tuhan yang mengutus saudara. Amin. Bilang sama teman saudara, jangan malas. Memalas itu jatuh miskin dan kurus kering. Amin. God work with people. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Yang ketiga, pelajaran yang luar biasa. Ada kalimat di sini yang mengatakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Swear, aku swear nih, janji. Aku bilang, tidak ada lagi. Jangan macam-macam Nabi. Ini satu-satunya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perkataan Elia.
Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan selanjutnya. Nah, saudara-saudara, saya mau tanya kalau Anda sebagai ibu janda dari Sarfat dan mendapatkan perintah seperti ini, buat dulu. Setelah engkau buat dahulukan, kasih saya dulu. Setelah itu buat kamu. Saudara pulang ke rumah, kemudian mengambil Tupperware di mana ada tepung itu, tinggal segenggam. Apa yang ada di benak janda ini, saudara? Kira-kira apa yang di pikiran wanita ini? Kalau saudara posisinya janda, kemungkinan besar sementara Anda buat, terpikir juga, ini nabi tidak tahu diri. Ini nabi bagaimana dia tahu kebenaran firman Tuhan. Kasihlah janda-janda. Ini janda sedang kelaparan dipaksa untuk membuat roti. Ya kan? Saudara mungkin akan mempertanyakan, ini nabi beneran atau nabi kurang ajar? Cuman tidak ada tulisan itu. Dia membuat dia membuat seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Iya kan? Karena apa? God works in obedience. Tuhan bekerja atau keajaiban itu selalu bekerja dalam ketaatan. Amin. God works in obedience. Tuhan bekerja dalam ketaatan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, lakukan. Jadi saya ingat Maria waktu memerintahkan para pelayan yang sedang dalam pernikahan di Kana itu. Dia bilang, apa saja yang dia katakan, lakukan saja. Ambil itu air di dalam tempayan. Kemudian, lakukan apa yang bisa dilakukan. Saudara, God work in obedience. Makanya, mujizat itu terjadi ketika kita mulai taat dalam melangkah. Melakukan apa yang Tuhan mau kita melakukan. Jangan tunggu sampai semua disediakan. Ambil langkah iman, amin. Lihat di mana ada tanah, kau klaim di sana, Tuhan aku punya tanah atau villa di sini atau rumah. Jangan mendoakan supaya kalau bisa nih, jangan berdoa Tuhan kalau bisa aku bisa kos lagi tahun depan. Doanya kalau bisa Tuhan aku berdoa supaya tahun depan punya rumah sendiri. Amin. Oh, rasanya tidak mungkin. Itu pikiran yang akan menjadi masalah bagi saudara. Dengar baik-baik. Kalau ada mujizat tidak terjadi dalam hidup saudara, itu jangan salahkan iblis. Karena penghalang terbesar untuk keajaiban terjadi dalam hidup saudara adalah otak saudara, bukan iblis. Iblis tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. Amin. Yang bisa menghentikan adalah otak saudara. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat bilang, Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. God works in obedience. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, yang pertama kali akan memberontak adalah otak saudara. Karena kita belum bisa menyelami rencana Allah. Belum bisa menyelami pikiran Allah. Kadang-kadang belum apa-apa kita sudah, bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Mungkinkah itu terjadi? Saudara-saudara, saya sudah belajar dalam hidup ini. Kalau Tuhan mau melakukan keajaiban, Dia bisa melakukan dengan cara apapun juga yang tidak pernah kita sangka. Haleluya. Yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah muncul di benak saudara, ternyata semua sudah disediakan oleh Allah. Haleluya. Saya tadi malam dapat keajaiban. Bulan depan, bulan Juni, saya dengan ibu dan tim ikut, kami ada pertemuan penting dengan Pak Larry Stockstill di Amerika. Tapi juga ada pertemuan dengan beberapa partner kita. Nah, ada satu hal, anak saya Timmy pengen sekali ke Kanada. Sehingga saya pikir-pikir, wah ini mumpung di Amerika bisa nyebrang pakai jalan darat, nyebrang ke Kanada. Kalau sudah di Seattle, tempatnya Boeing pesawat, pembuatan pesawat itu 1 jam lagi nyebrang sudah sampai di Kanada. Saya bilang, wah saya pengen ke Kanada. Saya ngomong dengan Pastor John yang kapan hari datang dari Seattle itu. Dia mengatakan, Pastor Paulus, kalau Anda datang ke tempat kami yang menolong Anda, mobil transportasi, bahkan hotel kami bayari. Nanti ada orang yang akan menyetir mobil nyebrang ke Kanada, kami bookingkan hotel di sana, Anda bisa di sana, nanti dijemput lagi, kembali lagi. Belum sempat ngomong, belum sempat meminta dan sebagainya, dia sudah punya pikiran. Yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah muncul di benak saudara, ternyata Tuhan sudah bisa menyediakan. Tuhan sudah menyediakan. Yang perlu Anda lakukan ialah step in obedience. Melangkah dalam ketaatan. Amin. Saudara yakin ini yang jomblo-jomblo pria di sana? Yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan istri buat kalian? Saya mau saudara bilang, yakin Pak. Bilang, sudah ada.
Tidak perlu keliling kampung, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak. Tuhan sudah menyediakan buat Anda, yang Anda perlu lakukan adalah melangkah dalam ketaatan. Taat termasuk taat kepada firman waktu mencarinya. Amin. Tidak ada jodoh yang jatuh dari langit langsung ada di sampingmu. Kau harus melangkah mencarinya dalam ketaatan. Yang cewek-cewek penasaran nih. Yang cewek-cewek juga sama. Tuhan sudah menyediakan suami buat saudara. Melangkah dalam ketaatan, nanti Tuhan akan melakukan keajaiban. Haleluya. God work in obedience. Tuhan melangkah dalam ketaatan. Haleluya. Saya bertanya-tanya, waktu Tuhan membuat keajaiban, mencukupkan 5.000 orang yang kelaparan untuk diberi makan roti dan ikan. Saya pernah tanya pendeta, mujizatnya itu terjadi di mana? Terjadi di tangan orang yang waktu makan, kok Anda habis-habis, atau terjadi waktu dia memecahkannya, kemudian membagi-bagikannya. The miracle happen in breaking. Mujizat itu terjadi pada waktu Yesus memecah-mecahkannya, itu tidak habis-habis. Nah, saya pikir-pikir, wow, kira-kira Yesus capek atau tidak waktu memecah-mecahkannya itu? Membagi-bagikan roti itu. Capek itu, saudara-saudara. Ya kan, saudara, saya maklumi kalau saudara sambil bagi-bagi, sementara bagi, kemudian nyomot, makan, sambil bagi, ya kan? 12 orang melayani 5.000 itu tidak gampang. Tapi karena mereka taat melakukannya, mereka melihat sisanya. 12 bakul, luar biasa. God works in obedience. Mujizat terjadi waktu kita mulai berani melangkah. Jangan menunggu sampai semuanya tersedia, baru engkau mengatakan, oh haleluya, Tuhan melakukan keajaiban. Saudara-saudara, kalau engkau ingin mengalami keajaiban, lakukan bagianmu. Yang Anda tidak bisa lakukan bagiannya Tuhan, biarlah Tuhan melakukannya. Tapi harus melangkah dulu. Amin. Bagaimana mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani di suatu tempat? Melangkah, pergi ke tempat itu. Ya kan? Jangan menunggu tanda. Ada orang-orang yang suka menunggu tanda. Tuhan, berikan aku seorang wanita hari ini yang pakai baju merah. Tahu-tahu yang datang adalah ibu-ibu pemulung yang suka datang tuh. Saya menghargai apa yang dilakukan oleh wanita ini. Saya yakin jauh di lubuk hatinya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tapi dia taat saja. Ini yang saya heran. Pokoknya taat saja. Ketika Anda taat saja, saudara akan melihat bagaimana Allah melakukan keajaiban yang luar biasa. God works in obedience. Taat. Kalau Anda taat, Anda akan melakukan hal yang luar biasa atau mengalami hal yang luar biasa. Saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Saya sudah mengalami berkali-kali. Lakukan bagianmu, sisanya Tuhan yang akan melakukan. Do your best, and God will do the rest. Haleluya. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.